Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya masih membawa kitab Kasyfatus Saja ataupun Safinatun Najaya. Ini kitab yang membahas tentang fikih peribadahan kita sehari-hari. Kali ini insya Allah saya ingin membahas tentang faslun syurutu takbiratul ihram, tentang syaratnya takbiratul ihram. Bahwa kita sudah mengetahui mungkin ya bahwa rukun sholat salah satunya itu ada takbiratul ihram, sehingga takbiratul ihram itu merupakan rukun termasuk di dalam sholat. Dan di dalam sholat itu kan terdapat ada 3 rukun ya, ada rukun ucapan, ada rukun pekerjaan, dan ada juga rukun hati. Lalu lantas takbiratul ihram itu termasuk rukun apa? Nah, takbiratul ihram itu merupakan termasuk rukun ucapan, bukan rukun gerakannya ya. Karena kan ya mungkin aja bagi orang awamul mukminin menyangka bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun gerakan, sehingga berpikir bahwa mengangkat kedua tangan ini ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, menganggap bahwa mengangkat kedua tangan ini hukumnya adalah wajib. Nah, ini bukan ya. Ketika kita mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini hukumnya bukanlah wajib, tetapi ini hukumnya adalah disunnahkan. Jadi kalau kita mau mengangkat kedua tangan tentu kita mendapatkan suatu pahala. Tetapi kalaupun kita tidak mengangkat kedua tangan itu pun tidak apa-apa dan tidak membatalkan sholat. Artinya ya tidak membuat tidak syah sholat kita ya. Karena sekali lagi mengangkat kedua tangan itu adalah hukumnya disunnahkan. Nah, justru dari mengangkat kedua tangan ini, kalau kita itu tidak paham akan suatu ilmunya, bahkan bisa saja ketika kita mulai sholat, tahu-tahu kita udah batal sholatnya. Kenapa bisa seperti itu teh? Ya, akan saya contohkan ya. Coba sekarang diperhatikan dengan seksama ya. Saya akan mencontohkan dulu yang salah. Oke, sekali lagi saya akan mencontohkan dulu yang salah. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Kalau kita melakukan hal seperti itu batal sholat kita. Apa? Iya. Batal deh? Batal sholatnya. Langsung batal? Iya, langsung batal. Yang benar adalah seperti ini. Allahu Akbar. Baru kita menundukkan kepala kita. Kenapa yang barusan itu yang pertama saya gerakan itu contoh dibatalkan? Karena kan di dalam yang membatalkan sholat itu ada 3 gerakan anggota badan yang besar. 3 gerakan anggota yang besar kita lakukan sekaligus itu bisa membatalkan sholat. Sedangkan tadi yang membatalkan kan saya contohnya seperti ini. Ini batal sekali lagi ya, takutnya kurang paham. Allah. Ini tangan termasuk anggota besar ya. Kalau jari ini anggota kecil, tetapi kan ini yang berubah dengan tangannya loh ke sini. Ini termasuk anggota besar. Ini tangan 1 anggota besar. Kemudian ini tangan 2 anggota besar. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah kepala. Kepala juga termasuk anggota besar. Kecuali kalau kita bergerak hidung, kita gitu ya, bergerak mulut, ataupun kita berkedip-kedip, berkedap mata. Kalau itu nggak ngebatalin sholat, karena itu anggota kecil. Sedangkan kalau kepala kita itu anggota besar. Kita berubah tangan 1, tangan 2, kepala yang ketiga, kita berubah di dalam satu rukun. Sedangkan takbiratul ihram itu adalah termasuk ke dalam rukun sholat. Oke, jadi yang membatalkan sholat jika ada yang berubah 3 kali anggota badan besar sekaligus di dalam satu rukun itu membatalkan sholat. Sekali lagi, Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar belum beres, tetapi kepala saya sudah bergerak ke bawah. Allahu Akbar. Sekali lagi, ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar, Allahu Akbar, tangan kita udah di sini, kemudian baru kepala kita boleh merunduk. Gitu ya, bisa difahami ya. Ini ya barangkali ada yang belum paham seperti itu. Baik,
Kalau di dalam kitab Kasyifatu saja, syaratnya takbiratul ihram itu sitata asyara. Itu ada 16 loh. Banyak ya. Ada 16 ya. Ini wajib banget ya difahami ya. Kalau kita nggak pahami nanti sholat kita bisa tidak syah. Ini wajib sekali kita ketahui. Mana saja nih teh yang ke-13 itu, maksud saya yang ke-16 itu, yaitu antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama itu harus ada takbiratul ihram itu di dalam keadaan berdiri fil fardhi, di dalam salat fardu. Jadi seperti salat fardu ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kalau kita mampu untuk melakukan berdiri, maka ketika takbiratul ihram itu diwajibkan harus dengan berdiri. Bahasanya ini juga kan fil fardhi. Berarti kalau salat sunnah teh boleh kita sambil duduk, boleh kalau salat sunnah mah ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan sakit ya nggak apa-apa kita sholat sambil duduk. Ini mah kalau kita sehat. Tapi kita melakukan sholat fardunya itu sambil duduk ketika takbiratul ihramnya, yaitu jelas hukumnya tidak diperbolehkan. Itu bisa mengakibatkan tidak syah sholatnya. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu nggak apa-apa. Ya kita sehat-sehat aja. Tapi ya kenapa ya aku malas banget ini ya. Aku melaksanakan sholat sunnahnya. Ya udah deh aku sholat sunnat ba'danya sambil duduk. Itu boleh kalau sholat sunnah boleh. Kita sholat sunnah sambil duduk dan takbiratul ihramnya dalam keadaan duduk gak apa-apa. Tapi ya udah barang tentulah pahalanya kalau yang duduk jangan disamakan pengen dengan orang yang berdiri ya. Karena kan kita mampu berdiri seperti itu ya, kecuali kalau kita sakit seperti itu. Wa antakuna bil arabiyati. Yang kedua, tentunya takbiratul ihram itu diwajibkan harus menggunakan bahasa Arabiyah. Ya, yaitu lafaz Allah dan lafaz akbar. Jadi nggak boleh diganti selain Allahu Akbar. Misalkan orang Amerika gitu ya dengan bahasa Amerikanya, kita orang Indonesia dengan bahasa Indonesianya diganti gitu selain dari Allahu Akbar gitu ya, ataupun orang negara mana menggunakan bahasanya, itu tidak diperbolehkan. Itu mengakibatkan tidak syah. Berbeda kalau di dalam pembacaan surat Al-Fatihah itu pun ada syaratnya bagi orang-orang yang tertentu. Ini ya, jangan dipotong nih ya, ini takutnya nanti salah makna ya. Nanti kecuali kalau bagi Al-Fatihah itu pun ada syarat-syarat tertentu. Misalkan bagi seorang yang mu'alaf, misalkan yang baru masuk agama Islam, yang belum ketalar surat Al-Fatihahnya, nah itu nanti akan ada pertimbangan lagi. Tetapi kalau ini mah meskipun orang yang mu'alaf, karena mungkin Allahu Akbar itu adalah suatu ungkapan kalimat yang tidak menyulitkan lah, istilahnya seperti itu ya. Kemungkinan yang baru masuk agama Islam pun tidak akan susah ketika mengucapkan Allahu Akbar ya. Jadi sekali lagi wa antakuna bil arabiyyati, disyaratkan harus menggunakan bahasa Arabiyah. Wa antakuna bilafdil jalalati wa bilafdi akbari, harus ada dengan lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Allah dan lafaz akbar. Wa tartibu baina lafdhaini, kemudian harus tartib antara kedua lafaz. Jadi kan yang pertamanya Allah dulu, kemudian akbar. Jadi gak boleh diterbalikan, akbar dulu, kemudian Allah, akbarullah. Gak boleh. Tetapi Allahu Akbar. Seperti itu. Gak apa-apa ya, saya gak hitung nomornya ya, aku lupa gitu ya. Kemudian di sini wa alla yamudda hamzatal jalalati, kita itu gak boleh memanjangkan hamzah di dalam lafaz Allah. Ya, gak boleh seperti ini. Ya, mungkin aja terjadi ya. Ini biasanya bagi orang yang agak was-was nih ya, sehingga dipanjangkan Allahnya. Kan kalau kita niat itu kan ketika berada di dalam takbiratul ihram kan, sekali lagi niat sholat itu kan berada ketika kita membacakan lafaz Allahu Akbar ketika kita takbiratul ihram. Sehingga ketika kita takbiratul ihram berarti kan kita harus konsentrasi ya, karena memasukkan niat di dalam takbiratul ihram tersebut. Nah sehingga orang itu karena mau konsentrasi sehingga memanjangkan akan hamzah lafaz, memanjangkan apa itu hamzah lafaz Allahnya. Allah, misalkan jadi A-nya tuh panjang gitu ya. Itu nggak boleh. Itu juga sama, nanti bisa mengakibatkan tidak syah salatnya. Hanya gitu aja bisa nggak syah? Iya, bisa nggak syah. Wa adamu maddi ba'i akbaru, kemudian juga kita tidak boleh memanjangkan ba lafaz akbar. Berarti gimana? Allahu Akbar. Gak boleh, ba-nya kita panjangkan.
Wa ala yushaddidal ba'a, kemudian juga kita tidak boleh diberi tasjid ba-nya. Gimana kalau diberi tasjid ba-nya ya? Allahu Akbar. Mungkin seperti itu ya kali contohnya ya. Jadi ba-nya itu diberi tasjid. Karena kafnya juga kan sukun ya, kayaknya susah gitu. Allahu Akbar. Misalkan. Jadi si ba-nya itu agak ditekan dulu, dikasih dulu tasjid. Sama itu juga harus diperhatikan. Tidak boleh seperti itu. Wa ala yazida wawan sakinatan, kemudian tidak boleh menambahi waw yang sukun, au mutaharrikatan, ataupun yang diberi harakat, bainal kalimataini, antara dua kalimat lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Jadi Allahu Akbar, kita ganti menjadi waw, Allahu Akbar, seperti itu. Itu tidak boleh. Nah ini misalkan teh, karena aku pengen takbiratul ihramnya kayak orang Arab gitu deh. Karena kalau orang Arab itu kok kedengarannya seperti gini, kedengarannya Allahu Akbar. Terkadang orang yang awamul mukminin itu mendengar bahwa kalau takbiratul ihram orang Arab gitu ya, kalau kita yang lagi mendengar yang salat di Mekah, Madinah, seperti kayak yang ngirung gitu kan suaranya, sehingga terdengar dari kejauhan itu hamzah lafaz akbar seperti terdengar wow, padahal tidak, padahal dia mengucapkan tetap aja hamzah, cuman terdengarnya oleh telinga kita aja itu seperti wow, sehingga karena kita ingin mengikuti salatnya orang Arab, sehingga kita merubah yang akbar menjadi wakbar, Allahu Akbar. Salah dong, bukan Allahu Akbar, tetapi ya udah Allahu Akbar, seperti itu ya. Wa ala yazida wawan qoblal jalalati, kemudian kita tidak boleh ditambah wawunya sebelum lafad Allah. Berarti gimana? Wallah, berarti gitu ya, yang tadinya Allahu menjadi Wallahu Akbar, berarti ditambah wawu ya. Tidak boleh. Wa alla yaqifa baina kalimati takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Ini agak sulit nih. Ini agak sulit. Kemungkinan ada juga mungkin yang seperti ini. Jadi antara lafaz Allah dan lafaz akbar itu kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh ada waqaf. Sedangkan artinya waqaf itu adalah berhenti dan mengeluarkan ada nafas. Itu artinya waqaf. Kalau misalkan kita berhenti tanpa ada nafas itu namanya sakat. Tapi kalau yang namanya waqaf itu berhenti tetapi ada keluar nafas. Jadi Allah Akbar. Tidak boleh. Kita lagi sholat subuh, ngantuk, gitu ya. Allah, sambil ngelamun kita sholatnya, saking ngantuknya. Allah Akbar, gitu ya. Tapi kita diam, kemudian mengeluarkan nafas, itu bisa batal. Jadi Allah, diam sejenak, lalu kita mengucapkan apalah tadi? Akbar. Itu batal sekaligus salatnya. Masya Allah ya, ini benar-benar nih kita harus tahu ilmunya ya. Jadi dari takbiratul ihram aja ini udah banyak sekali gitu ya persyaratannya. Kemudian masih ada lagi. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, harus terdengar seluruh huruf dari takbiratul ihram, harus terdengar. Allahu Akbarnya itu harus terdengar. Jangan kayak contoh itu, misalkan kayak lagi sholat subuh saking gitu kita ngantuknya, sehingga di sebagian huruf itu gak terdengar. Allah Akbarnya dalam hati misalkan, karena malesnya itu di sholat. Jadi Allahnya terdengar oleh telinga kita, tetapi akbarnya itu kita enggak diucapkan. Akbarnya itu di dalam hati. Maka itu juga sama tidak syah sholatnya ya, tidak syah takbiratul ihramnya, yang mengakibatkan nantinya tidak syah dalam sholatnya ya. Jadi seluruh takbiratul ihram itu diwajibkan harus terdengar minimal oleh telinga kita, tidak diwajibkan untuk keras tetapi diwajibkan untuk terdengar untapan huruf yang keluar dari lisan kita. Wa dukhulul waqti, kemudian takbiratul ihram itu harus sudah masuk waktu sholat ya, tentu ya kalau kita sholat ya sudah masuk waktu sholat lah ya. Fil muaqqati
Ya, oke, di dalam yang di waktu-waktu ya. Wa iqa'uha halal istiqbali, dan kemudian ini harus menghadap kepada kiblat. Wa alla yukhila biharfi min hurufiha. Tentu ya, di dalam takbiratul ihram kita sudah dalam keadaan posisi sudah menghadap ke kiblat ya. Karena kita kan sudah memulai sholat. Kemudian tidak boleh cadel itu ya, nggak boleh mencadel-cadelkan huruf. Apa bahasa Indonesianya cadel? Ya, cadel apa cadel ya. Aduh, terkadang kalau menerangkan itu karena aku nggak paham di bahasa Indonesianya ya. Jadi dicadelin gitu. Kalau orang yang cadel misalkan gini, kalau orang yang cadel itu kan kalau mengucapkan R itu nggak bisa biasanya ya, kayak L gitu ya. Tapi memang kalau dia mah udah cadel dari sonohnya ya mau gimana gitu. Tapi ini mah dengan apa ya? Dengan sengaja gitu, seluruh huruf-hurufnya itu dicadel-cadelin gitu ya. Allahu Akbar gitu ya. Karena dia berpikir aku ingin barnya kayak tafhim gitu ya, sehingga Allahu Akbar bar. Sehingga misalkan barnya itu terdengar seperti bal misalkan. Sengaja, tetapi dengan dia itu sengaja gitu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh kita cadel-cadelkan ataupun ya kita sedikit merubah-rubah huruf karena saking pengennya kita itu terdengar oleh orang lain. Kalau ucapan lisan kita itu fasihat, tapi ujung-ujungnya kalakah jadi salah gitu ya, tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, nggak boleh juga seperti itu ya. Kemudian wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam, kita itu harus mengakhirkan dari takbirnya makmum. Maksud saya harus mengakhirkan takbirnya makmum, maksud saya dari takbiratul ihramnya imam. Ini mah berarti kalau kita sholatnya berjamaah ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu, kalau kita takbiratul ihramnya berbarengan, maka itu yang berjamaah tidak syah ya. Jadi kalau kita berjamaah, kalau kita udah yakin melihat seorang imamnya Allahu Akbar, terdengar oleh telinga kita seorang makmum bahwa imam sudah mengucapkan baru seorang makmum Allah. Seperti itu ya. Kalau misalkan seorang imam mau ruku, ternyata ini semaum juga sama mau ruku, tahu-tahu ternyata ini si imam itu rukunya itu mungkin karena udah tua kali ya. Jadi mau ke rukunya itu gerakannya lambat, tahu-tahu ini semaum, ini imam baru mau gini, badannya baru mau merunduk, ini makmum tahu-tahu udah merunduk. Karena gerakannya cepat. Nah, kalau itu nggak ngebatalin sholat, nggak ngebatalin sholat. Tetapi kalau misalkan bersamaan makmum dengan imam dari takbiratul ihramnya, itu mengakibatkan tidak syah bagi seorang makmumnya. Itu adalah perbedaannya ya. Dari takbiratul ihramah harus sampai beres dulu, imamnya terdengar oleh kita lafad bar. Seperti itu ya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya di dalam takbiratul ihram. Lalu lantas gimana ya Teh ya? Kalau di dalam takbiratul ihram itu kan kita memasukkan niat ya. Kita memasukkan niat. Itu kan sulit loh memasukkan niat di dalam takbiratul ihram. Sehingga memang ada huruf yang harus kita panjangkan. Karena kalau Allahu Akbar itu kayaknya niatnya gak keburu. Maka di dalam huruf apa yang boleh kita panjangkan? Yang boleh kita panjangkan yaitu lamnya, lafad Allah. Allah ya, jadi lamnya lafad Allah ya, lam yang tafhimnya lafad Allah boleh kita panjangkan ya, menjadi berapa harokat? Menjadi 7 mad. Artinya 7 mad itu ataupun 7 alif artinya adalah 14 harokat. Boleh kita panjangkan sekitar 14 harokat, panjang banget ya 14 harokat. Allah, ingat lamnya ada tasjid. Allah, ketika Allah, lisan kita ketika kita berbicara Allah, langsung hati kita berkata niat sholat fardu zuhur 4 rakaat, langsung niat Hu Akbar, niat udah beres dalam hati. Jadi kalau selain memanjangkan lafaz Allah, sekali lagi itu semuanya mengakibatkan tidak syah sholatnya. Takbiratul ihramnya, memanjangkan hamzahnya, memanjangkan haknya, memanjangkan alif lafad akbarnya, memanjangkan ba lafad barnya, itu semuanya mengakibatkan tidak syah takbiratul ihramnya. Dan kalau tidak syah takbiratul ihram, mengakibatkan tidak syah juga salatnya. Sekali lagi, yang hanya boleh dipanjangkan adalah lafad Allah.
Seperti itu ya. Ini mudah-mudahan bagi yang membutuhkan ilmu ini, yang kebetulan belum memahami akan syaratnya takbiratul ihram, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa sedikit membantu dan menambah wawasan, menambah ilmu agar sholat kitanya semakin sempurna, semakin syah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.